Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami di sini juga dalam keadaan sehat. Senang kembali bisa menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami ini selalu mengundang narasumber yang baru. Mereka sengaja hadir ke sini untuk berbagi masalah kesehatannya kepada kami dan juga pada Anda pemirsa. Termasuk mencari solusinya supaya bisa hidup dengan sehat. Nah, jika Anda juga ingin berbagi, silahkan kami undang dengan senang hati Anda ke tempat kami. Kami tunggu ya pemirsa ya. Nah, pemirsa, tubuh kita ini kan nggak transparan. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama tubuh kita. Akhirnya apa? Banyak yang merasa dirinya sehat-sehat saja, nggak ada masalah kesehatan. Ditambah mungkin tidak ada gejala yang dirasakan. Akhirnya hidupnya menjadi cuek, menjadi abai. Ini yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Namanya adalah Pak Mahpud. Beliau tahu punya diabetes sejak lama. Dikasih obat sama dokter, nggak diminum secara rutin. Dan gaya hidup sehatnya nggak dijalankan dengan baik. Walhasil apa? Ada serangan jantung. Karena itu adalah salah satu dari komplikasi jika Anda punya gula darah yang tinggi. Nah, kita akan belajar bagaimana Pak Mahpud ini menjaga kesehatannya. Beliau tidak sendiri, beliau ditemani oleh sang istri. Kami undang Pak Mahpud dan Ibu Tita. Silakan. Oke, Pak Mahpud apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Apa kabar Bu Tita, sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, terima kasih telah hadir ke Go Healthy ya. Dan bersama kami di sini juga ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugrah. Mas Boyke apa kabar? Sehat. Sehat. Oke. Dan juga ada Mas Boy Abidin. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat, tenang. Sehat pemirsa. Pak Mahpud punya diabetes sejak lama. Sejak tahun berapa Pak? Bapak tahu punya diabetes Pak? 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu. Setinggi apa waktu pertama kali tahu? 190 lah. Saya akhirnya berobat dulu. Oke. Berobat. Nah ini udah turun nih. Sudah turun berarti waktu itu? Sudah turun. Nah terus kenapa jadi tiba-tiba tinggi lagi Pak? Minum obatnya Karena saya kadang-kadang. pakai ibu dulu deh. Emang minum obatnya kenapa? Takut gerak ginjal katanya. Jadi karena ada ketakutan kena Iya. ginjal, minum obatnya nggak rutin. Iya. Jadi kalau tinggi aja baru gitu. Ya kalau lagi tinggi gula darahnya ada yang kerasa nggak di badan? Gejalanya apa gitu? Banyak sih ngantuk ya. Ya. Lemas. Lemas pasti itu ya. Ya. Terus? Suka gatal-gatal. Ya. Saya kalau makan tuh banyak banget. Nah, Makan banyak, Minum banyak. minum banyak, Ya. kencingnya banyak. Iya. Ya, sering kencingnya. paling tinggi gula darahnya berapa pada saat itu? Waktu kena jantung tuh berapa ya? 340 ya Bu ya? 340. 340 ketahuan pada saat Bapak terkena serangan jantung. Itu Jantung. tahun berapa Pak? Ya 2004. Masih ingat nggak kejadiannya pada saat itu Pak? Waktu itu saya ke Bandung, terus di Ciamplas itu badan saya langsung lemes saja, keringat keluar gitu. Lemes, keringat dingin keluar Terus lalu mau muntah. akhirnya ke rumah sakit. Enggak, saya Nah. suruh nyari minyak angin. Yang angin karena Terus kira pikir saya tuh ini masuk angin nih kan. Kata anak saya tuh mana ada di sini. Malah Ya udah dibelokin lihat aja ke Pak ke Oh, rumah Advent sakit, aja. ya. Masuk belokin ke Advent. Langsung kata dokter jaganya, Bapak punya riwayat apa? Ditanya. Diabetes. Pasti. Langsung direkam Waktu jantung. direkam jantung. Oh, Geleng-geleng jantung. kepala, 15 menit bisa fatal katanya. Bapak Waduh. jangan bergerak ya katanya. Ini dulu. Nah, saya bilang Terlambat 15 menit bisa fatal Iya. serangan jantungnya. Apa yang terjadi? Penyumbatan. 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 Masih ingat ya berapa banyak waktu itu? Udah 99%. Ada yang 99%, ada ininya yang. Ada beberapa sumbatannya Ibu. Ada Iya, dua. banyak. Ada dua. Yang satu 99%. Yang Ada satu yang 25 ditiup itu di Nah, balon. yang satunya 75, yang satunya lagi 25 segala macam di balon. Oke, berarti Bapak ini ada ring berapa sekarang? 3. 3 sekarang. Ada ring 3, ada balon 4 ya? 3 sama 1 kan. Nah, 3 sama 1. Pun Bapak. Bapak punya gula darah yang tinggi. Mohon maaf nih. Ada teman-temannya nggak nih? Biasanya kalau punya diabetes, kalau ada teman-temannya kolesterol atau hipertensi. Ada nggak nih? Kolesterol tinggi. dulu tinggi. Ya. Kemudian apa Tensi? ya? Tensi terakhir. Terakhir. Paling Baru-baru terakhir itu. setahun Tadinya ini, 2 normal. tahun lah. Pada saat Ibu tahu Bapak ada serangan jantung, 15 menit terlambat Bapak bisa lewat gitu kan ya. Iya.
Yang ada di pikiran ibu apa Bu? Yang ada di perasaan ibu apa? Ya Bu? kaget lah gitu, gimana ya. Aduh, kok bisa gini, sedangkan nggak pernah sakit. Padahal saya ngopi itu pagi, ngopi. Siang ngopi, Di kantor yang sore kopi. Kopinya manis. Manis Oke. lah. Kalau nggak manis mah nggak enak. Apalagi kira-kira yang membuat Bapak punya diabetes, apalagi? Rokok. Baik pemirsa, jadi Pak Mahfud ini bercerita dari pengalaman hidupnya. Terkena serangan jantung yang merupakan salah satu komplikasi dari diabetes. Jadi fix karena diabetes karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ketika diabetes, gula darah tinggi, darah menjadi kental, akan terjadi sumbatan tergantung mau menyumbat di mana. Kebetulan yang ini di pembuluh darah jantung, Iya. betul Mas Boyke ya? Betul. Barang siapa menabur itu akan menuai. Barang siapa menaburnya pola makannya, kemudian merokok, kemudian juga kurang tidur, ya, kemudian juga makanannya sembarangan, akhirnya menuainya pengentalan darah. Setelah pengentalan darah, yang terjadi apa? Terjadilah yang diabetes karena banyak makan yang manis-manis. Manis. Setelah diabetes, apa yang terjadi? Komplikasinya, salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah di jantung. Karena kebetulan yang nyumbat di jantung, tapi sebenarnya lagi semua juga kesumbat. Mungkin ada di otak, mungkin ada di ginjal. Tapi yang kedeteksi itu pada waktu di Cihamplas itu adalah serangan jantung, itu adalah di pembuluh darah jantung. Para dokter juga sudah mengingatkan untuk menjalani pilar pola hidup sehat. Pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, dan pola olahraga. Nah, tetapi karena sulitnya menjalankan ini, kadang-kadang dianggap sebagai sulit ya. Tetap kita harus tahu untuk membantu ini tuh apa. Kita kan punya teknologi. Karena kan memang kelainannya adalah di darah dan pembuluh darah. Kan darahnya jadi kental gara-gara diabetes. Kan darahnya jadi kental gara-gara kolesterolnya. Maka ada teknologi yang membantu untuk melancarkan aliran darah dan pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Untuk apa? Agar supaya semua organ-organ tuh, jantung, otak, ginjal, liver, itu semuanya mendapatkan nutrisi dan makanan yang cukup. Ya. Dan juga oksigen yang cukup. Betul, jadi Seperti kalau itu. teknologi laser ini kalau Bapak Ibu bayangkan bukan sesuatu yang terlalu rumit ya, sebenarnya Iya. simple aja, kecil ya. Iya. Kemudian digunakan juga sebentar, sehari 2 kali, itu akan membantu untuk kualitas darah kita. Ya, justru pengennya yang praktis aja. Iya. Nah, itu yang praktis. Biar Jadi nggak perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk pemirsa juga ini harus tahu. Kadang-kadang nih kalau hasil lab keluar kadar gula darah. Aduh, kadar gula darah masih normal, atau tinggi nggak apa-apa gitu. Hati-hati. Nah, itu dia Jadi tuh. angka-angka ini seperti ini. Gula darah puasa ideal normal ada di bawah 125. Kalau kemudian gula darah sewaktu itu 200 minimal, 200. paling tinggi 200. Jadi kalau sudah di atas 200 ini hati-hati. Ya, jadi kalau dicek kemudian tanpa puasa dan data angkanya tadi sampai berapa? 340 itu sudah Kan bahaya. biasanya juga suka dikasih bintang, Pak. Iya, betul kasih bintang, Ingat itu. warnanya merah. Juga bukan hanya angka hasilnya Iya. itu ya. Betul. Nah, kemudian mengenai tensi ini juga kadang-kadang orang suka, kenapa terakhir tensi? Saya itu terakhir berapa bulannya Pak ya? Setahunan lah. Setahun. Saya itu mimisan nggak berhenti. Karena tensinya tinggi. Nah, berapa tensinya sampai waktu itu? 181. Tisu tuh habis Ya, satu ini. iyalah. Nggak berhenti. Ya. Akhirnya ke dokter. Ya. Kata UGD, dokter, UGD UGD. kasih. Pak Mahfud untung masih di dalam Hidung. hidung. Kalau di otak kan repot. Ya, jadi ini penting sekali nih, gula darah, tensi, kolesterol ini harus dijaga betul, harus betul-betul kita tahu. Jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan pemeriksaan secara teratur. Kemudian kita juga harus jaga pola makan, pola hidup kita ya. Kemudian faktor stres ini juga perlu diperhatikan juga nih ya. Kemudian kita juga harus memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita supaya ya tubuh kita bisa bekerja dengan baik begitu, bisa bermetabolisme dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang paling baik juga. Ibu dan juga pemirsa, ya kami akan jelaskan bagaimana teknologi laser bisa membantu Anda yang punya masalah dengan diabetes, plus mungkin juga punya kolesterol dan hipertensi. Harus dijaga kesehatan darah dan pembuluh darah. 4 pilar hidup sehat mutlak harus dilakukan dan gunakan teknologi laser. Ya, bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasan kami setelah satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud ini terkena serangan jantung karena punya diabetes, punya gula darah yang tinggi.
Buat Anda yang mungkin baru saja bergabung, saya akan bacakan kembali riwayat kesehatan dari Pak Mahfud. Ada di layar ya. Gula darah pernah mencapai tertinggi itu 400. Akhirnya beliau mengalami darah kental yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan kolesterol beliau pun tinggi. Tekanan darah paling tinggi pernah mencapai 150. Ini semuanya sudah di atas batas angka yang normal. Bapak, ini serangan jantung mengakibatkan Bapak sekarang harus ada berapa ring dalam tubuhnya? 3 ring. Ring ada 3, lalu ada di balon juga katanya. Ada Balonnya berapa balonnya? 4. 4. Menyesal nggak dengan gaya hidup Bapak yang tidak sehat selama ini? Akhirnya Bapak harus ada serangan jantung gini? Ya menyesal sekali. Memang waktu terakhir 2007 ya, yang terakhir dipasang ring itu, saya udah bilang ke dokternya, saya udah pasrah dok. Kalau mau di bypass aja. Waduh. Tapi kata dokter jangan. Pak Mahfud sebelahnya masih bagus. Jadi lebih baik dipasang ring lagi aja. Makan dijaga nggak sekarang? Makan saya kadang-kadang kalau nasi ya, itu sehari ya sekali lah paling ya. Kadang Goreng-goreng? Goreng-gorengan ya kadang-kadang. Lemak-lemak, santan-santan? Udah jarang lah. Udah mau olahraga. Udah mau olahraga sekarang Dulu mah. nggak pernah. Dulu nggak mau sama sekali. Kalau Bapak punya gula, punya tensi, punya kolesterol. Ibu ada apa? Kan tinggal serumah nih. Saya darah tinggi sama Tuh kan ada kolesterol. juga. Kolesterol pernah setinggi apa ingat Ibu angkanya? Paling 240 lah. Oke. Kalau tensi? Terus 60-an. 160-an. Ya. Ada kerasa apa? Pusing aja. Ada obat? Obat ya terus. Rutin? Rutin tiap Oh, hari. bedanya itu. Kalau Bapak mah nggak rutin. Kalau ibunya Tiap hari. Jadi kalau Kalau lagi sekarang rutin juga Pak. sekarang Oh, sekarang rutin. Dulu-dulu. Artinya adalah jika tubuh kita punya gangguan di darah atau pembuluh darah, mau bentuknya diabetes, mau kolesterol, mau hipertensi, artinya apa? Kita selangkah lagi menuju komplikasi. Harus sesegera mungkin ditangani. Ya jangan, makanya diingatkan. Nih pemirsa, jangan sampai Anda lalai. Jangan sampai harus mengalami dulu serangan jantung kayak Pak Mahfud. Gitu ya Pak ya? Iya. Betul, Mas Boyko ya? Ya, sayangnya nih pemirsa, pembuluh darah kita ini nggak bisa kelihatan, nggak pakai kaca, jadi nggak kelihatan transparan tubuh ada kita. apa, nggak transparan. Ya. Jadi yang terjadi pada Pak Mahfud sama Bu Tite ini adalah pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah yang akhirnya tidak perlahan-lahan diabetes dulu, perlahan-lahan jadi serangan jantung. Sama, ibu juga kolesterol dulu, akhirnya juga tensinya naik. Nah, seperti apa kita akan lihat di sini. Ini pembuluh darah ya, dari luarnya mah sehat. Oh, bagus kok pembuluh darahnya ya. Terus kita buka, kita potong ya, maka kita lihatlah di dalamnya seperti ini. Ada penyumbatan, kerak-kerak, aterosklerosis, ada penggumpalan-penggumpalan. Tentunya yang kita anjurkan tetap ingat 4 pilar hidup sehat. Makanan tadi sudah bagus ya, olahraga sekolah sudah mau ya. Kemudian tadi manajemen stres sama tidur yang cukup. Tapi kita juga harus ingat ya bahwa tadi dikatakan ada teknologi yang memang bisa membantu untuk mengatasi kondisi pembuluh darah yang seperti ini. Pertama adalah keping-keping darah ini cenderung untuk menempel. Ada yang namanya mekanisme agregasi trombosit ketika si teknologi laser itu dinyalakan. Ya. Yang kedua, yang udah nempel-nempelnya gimana? Yang udah nempel-nempelnya dia akan diuraikan. Namanya mekanisme fibrinolisis. Aliran darahnya menjadi lancar. Lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Pembuluh darahnya juga diperbaiki. Di pembuluh darah ini di pinggir-pinggir ini ya, biasanya ada yang namanya nitric oxide yang kadang-kadang dengan penuaan kita menjadi tidak optimal pekerjaannya ya. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan membuat si nitric oxide ini berfungsi optimal kembali. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya melebar ya, elastis dan tekanan darahnya menjadi turun. Yang mesti bagus juga karena tubuh kita ini ada syaraf, ada otot, ya syaraf dan ototnya juga mesti bagus. Iya enggak? Betul Mas Boyko. Mas Boya. Ya, tapi sebelum kita bicara mengenai itu juga untuk supaya bisa bergerak tubuh kita juga perlukan energi. Teknologi laser ini juga akan mengaktifkan kerja dari mitokondria. Ya, mitokondria itu dapur yang menghasilkan energi. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dia menggunakan kolesterol, menggunakan gula yang Bapak Ibu konsumsi.
Ya, jadi konsumsi, kemudian dia akan dibakar oleh mitokondria itu, kemudian dibentuk menjadi energi. Tadi kan Pak Mahfud bilang nih, selama kalau gulanya tinggi, ya kemudian rasanya lemas-lemas dan segala macam. Itu adalah satu gejala di mana mitokondria tidak bekerja efektif. Nah, teknologi laser akan mengefektifkan kerja dari mitokondria supaya dia bisa menghasilkan energi. Dengan begitu dia akan menggunakan gula, akan menggunakan kolesterol yang Bapak makan untuk dipakai membentuk energi. Jadi kadar gula dan kolesterolnya bisa terkendali dengan baik. Bagaimana dengan otot dan saraf? Otot ini penting sekali juga dengan bertambahnya usia. Nih kan masa otot kita ini mau nggak mau memang terlihat lebih mengecil. Nah, untuk menjaga supaya masa otot tidak mengecil, supaya tetap terjaga dengan baik, ini harus dilatih, harus digerakkan. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi yang namanya NMES, Neuroelectrical Muscular Stimulation. Jadi dibantu dengan elektrik ya, dengan bantuan elektrik, dengan teknologi tadi, supaya otot-otot kita kemudian dirangsang lagi untuk aktif kembali. Jadi tidak menciut, tidak mengecil, dan masanya tetap terjaga. Dengan itu pembakaran kalorinya, pembakaran lemaknya, pembakaran gulanya akan juga terjaga dengan baik. Semuanya ini saling bersinergi ya. Pola hidup sehat, kemudian obat-obat dari dokter, kemudian teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah, juga teknologi NMES untuk otot dan sarafnya. Nah, jadi pemirsa, untuk Anda yang mungkin punya masalah yang sama seperti Pak Mahfud, punya diabetes, plus juga punya kolesterol, tambah hipertensi. Hati-hati, Anda tinggal selangkah lagi menuju komplikasi. Jangan sampai. Ya, gunakan teknologi laser sekarang juga untuk mencegah komplikasi tidak terjadi kepada kita. Nah, mengenai teknologi laser, pemirsa, ingin lebih jelas lagi, simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, serangan jantung bukan hanya menjadi mimpi buruk bagi orang yang mengalaminya saja, tapi juga bagi keluarganya. Cegah serangan jantung dengan mengurangi faktor resiko. Ubah pola hidup menjadi sehat dan gunakan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengurangi faktor risiko serangan jantung seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Bahkan dengan penggunaan secara rutin dapat juga membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy yang terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan juga 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali dalam sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari Pak Mahfud yang harus menjalani pemasangan ring sampai ada 3 ring apa ya? Dan juga ada 4 balon di pembuluh darah jantungnya untuk menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Karena beliau terkena serangan jantung gara-gara dia punya diabetes, punya kolesterol yang tinggi, dan juga punya hipertensi. Ibunya pun punya masalah yang nggak jauh beda. Untung diabetesnya nggak ada, tapi kolesterolnya ada, hipertensinya juga ada. Berarti apa yang terjadi sama Bapak, mungkin saja terjadi sama Ibu. Kalau misalnya kita sudah tahu punya faktor resiko, itu sebetulnya sedang menunggu bom waktu kapan menyumbat. Nah, makanya Pak Mahfud sekarang hidupnya sudah sehat ya Pak ya. Hidup sehat itu berat nggak sih Pak? Jaga makan berat nggak? Enggak sebetulnya sih. Enggak sebetulnya ya. Olahraga berat nggak Pak? Enggak juga. Sekarang tidur sudah cukup? Cukup. Saya habis sholat isya itu tidur. Sudah tidur, bangun lagi jam berapa? Nanti habis mau subuh, mau sholat subuh. Jam 3. Sekarang setelah menjalani hidup sehat, apa yang Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah pikiran juga tenang gitu ya. Penting tuh manajemen stres. Enggak, Mas Boyke, Mas Boy Abidin, kita kasih solusi lagi buat pemirsa. Mungkin yang menyaksikan acara ini juga punya masalah yang sama, punya diabetes, hipertensi, atau kolesterol. Jadi pemirsa, boleh kita menua. Tapi menua suami istri itu dengan sehat. Untuk sehat dia pembuluh darah dan darahnya mesti sehat. Tadi sudah, alhamdulillah, saya udah enakan kok, udah ngikutin pola hidup sehat. Tapi tentunya kita juga ada teknologi.
teknologi laser yang memang dipakai untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Jangan sampai Bapak Mahfud ini terjadi lagi pasang ringnya nambah. Si ibu juga jangan sampai hipertensinya komplikasi stroke. Nah, kita bantulah ya dengan teknologi yang memang bisa untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi itu ketika dinyalakan dia bisa bukan hanya untuk pencegahan saja ya, yang sudah tahu nih ada diabetes ya, jangan sampai diabetesnya anak-anak misalnya jadi diabetes. Untuk pengobatan dia juga bisa dipakai untuk pengobatan bapak yang sudah ada jantung, untuk ibu yang sudah ada kolesterol itu bisa. Kemudian untuk rehabilitasi jangan udah kena jantung pikun juga ya kan, karena itu komplikasi-komplikasinya. Atau diabetes akhirnya terjadi gangren, itu semua untuk pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Pemirsa, itu bisa dibantu dengan teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Dan sekarang digabung lagi dengan teknologi NMES yang bisa dipakai untuk syaraf dan juga otot. Ya, jadi saraf dan otot ya terutama pemirsa ini perlu juga dijaga hati supaya masnya jangan mengecil. Karena otot ini merupakan 80% dari pembakaran tubuh kita ya, ada untuk menggunakan kalori, kolesterol dan gula tadi ya supaya bisa menjadi energi. Jadi sekali lagi ini kita semua ini punya faktor risiko. Jadi harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan juga menggunakan teknologi laser. Jadi tidak hanya untuk Anda yang sudah mengalami serangan jantung dan segala macam, tapi ini pencegahan ini dilakukan sekarang juga dari Anda yang masih muda, yang apalagi Anda yang punya faktor risiko, ya itu harus betul-betul diterapkan. Jadi kualitas darah, kualitas pembuluh darah dengan dibantu dengan teknologi laser. Kemudian dibantu tadi otot kita ini dilatih nih ya. Kalau kita olahraga itu baik ya. Kalau misalnya kemudian ada beberapa yang karena serangan jantung kemudian tidak bisa melakukan aktivitas olahraga, orang yang sudah pernah terkena serangan stroke, jadi kelumpuhan pada bagian anggota gerak kaki ataupun tangannya, ini bisa dibantu dengan teknologi NMES supaya saraf-sarafnya itu dirangsang lagi, dibangunkan lagi, kemudian otak akan menerima impuls, oh ini masih bisa diaktifkan lagi, kemudian membantu supaya massa otot itu tidak menjadi menciut, tidak mengecil, dan kemudian metabolisme pun juga terus akan menjadi baik lagi. Jadi ini sinergi keseluruhannya, jadi nggak terpisah satu-satu, dan juga jangan menunggu sakit, jangan menunggu sampai komplikasi, kalau bisa memang dicegah dari awal. Baik, buat Pak Mahfud dan juga Ibu Tite dan juga mungkin Anda pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatan itu sudah banyak. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Dulu saya pernah sakit nyeri dada dan lengan tuh seperti dihimpit itu, seperti sakit. Seperti itu gitu. Ternyata itu adalah merupakan gejala awal dari penyakit jantung. Saya lebih rileks gitu, perasaan lebih rileks, untuk aktivitas itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Terus nyeri sakit apa itu tidak ada gitu. Terima kasih teknologi laser. Pak Mahfud, harapan Bapak apa nih Pak sekarang Pak? Dengan harapan hidup saya yang udah 2 kali kena cobaan jantung ini, mudah-mudahan bisa beribadah dengan baik, Amin. Bisa mengasuh cucu dengan baik, Amin. Dengan tanpa risiko apa-apalah. Kalau Ibu Tite harapannya apa? Ya sama lah. Sama ya? Ya. Ibadah nikmat ya Bu ya? Main sama cucu, tinggal menikmati hari tua ya Bu ya. Sehat-sehat terus Ibu, Bapak, ya saling jaga, saling mengingatkan, karena memang untuk menjaga pola hidup sehat kalau sendirian kadang berat, makanya kita butuh teman. Apalagi sama pasangan. Sehat terus ya. Insya Allah. Amin. Mas Bogo terima kasih. Mas Bogo juga terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Terima kasih. Jika kita ingin menikmati apapun cita-cita kita, mau sekarang, mau di usia tua nanti, syaratnya satu, sehat. Dan sehat harus diupayakan. Makanya jika Anda punya kolesterol, jika Anda punya diabetes, jika Anda punya hipertensi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan sekarang, teknologi laser dan teknologi NMES, 2 teknologi canggih ada dalam satu alat. Alatnya simple, ringan, portable, bisa digunakan kapan saja, di mana saja. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, teknologi laser telah melalui penelitian puluhan tahun dan bahkan sudah ribuan jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan tubuh kita.
Yang perlu kita lakukan adalah menggunakannya. Oleh karena itu, pastikan teknologi laser Anda yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan kami juga menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sudah sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaatnya. Pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari Gogo Mall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Anda langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera atau bisa langsung chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.